Halo, ketemu lagi di kuliah daring dasar-dasar perpajakan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penetapan dan ketetapan pajak. Subpokok bahasan pada pertemuan ini yaitu pertama, jenis-jenis SKP atau surat ketetapan pajak, dan yang kedua, penerbitan dan sanksi SKP. Pertama kita bahas dulu tentang SKP. Pembahasan tentang SKP ini ada di pasal 1 ayat 15 dan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Sekarang kita bahas SKP KB dulu. SKP KB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kapan sih SKP KB ini diterbitkan? SKP KB diterbitkan kalau pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Kedua, SPT nggak disampaikan dalam jangka waktu yang udah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu yang udah ditentukan dalam surat teguran. Ketiga, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM, ternyata nggak seharusnya dikompensasikan selisih pajak atau nggak seharusnya dikenai tarif 0%. Keempat, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan nggak dipenuhi, sehingga nggak bisa diketahui besarnya pajak terutang. Dan yang kelima, kepada WP diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Oh ya, SKP KB ini cuma bisa diterbitkan pada WP yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. Keterangan lain yang dimaksud adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP seperti konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan PPh. Berdasarkan kondisi penerbitan SKP KB tadi, ternyata ada sanksi administrasinya nih. Untuk SKP KB yang dikeluarkan karena alasan 1 dan 5, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP akan menimbulkan tidak atau kurang bayar, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKP KB. Nah, untuk kondisi 2, 3, dan 4, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar pertama 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak. Kedua, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. Dan ketiga, 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Contohnya nih, CV Fraternite memperoleh pengukuhan sebagai PKP secara jabatan pada November 2012. Perusahaan dikenai pemeriksaan dan ditetapkan bahwa nilai penyerahan barang kena pajak di Mei 2009 adalah 2,35 miliar. SKP KB diterbitkan di bulan Desember 2012 untuk menagih PPN kurang bayar. Penyerahan barang kena pajak akan dikenakan PPN keluaran. Berarti PPN keluarannya 10% dikali 2,35 miliar sehingga diperoleh 235 juta. PPN masukan sebelum pengukuhannya 0, maka PPN kurang bayarnya 235 juta. Maka sanksi denda untuk CV Fraternite adalah 24 bulan dikali 2% dikali 235 juta sehingga diperoleh 112.800.000 rupiah. Kenapa 24 bulan? Dihitung dari bulan Mei 2009 hingga Desember 2012 dan memang pengenaan sanksi paling lama 24 bulan. Maka pajak yang harus dibayar CV Fraternite adalah 235 juta ditambah 112.800.000 rupiah
yaitu Rp347.800.000. Berikutnya kita bahas SKP KBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. SKP KBT ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Sama seperti SKP KB, SKP KBT juga ada kondisi yang menyebabkan dia harus diterbitkan. Kapan diterbitkannya? Kalau ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT. Nah, seperti SKP KB, SKP KBT juga mengenakan sanksi nih. Kalau pajaknya tidak atau kurang bayar, jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKP KBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKP KBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP KBT. Nah, sebenarnya SKP KB dan SKP KBT itu diterbitkan bukan cuma sebagai penanda bahwa WP tidak atau kurang bayar, tapi SKP KB dan SKP KBT berfungsi sebagai koreksi atas jumlah terutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk menagih pajak. Berikutnya SKP LB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. SKP LB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau seharusnya tidak terutang. Bedanya kelihatan ya, SKP KB dan SKP KBT kalau WP kurang bayar pajaknya, sedangkan kalau SKP LB diterbitkan kalau WP kelebihan bayar pajaknya. Nah, SKP LB ini tentu aja diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. SKP LB ini diterbitkan untuk pertama, PPh jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah PPh terutang. Kedua, PPN jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang. Kalau terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, jumlah pajak terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. Ketiga, PPNBM jika jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang. Jadi, intinya SKP LB ini diterbitkan kalau jumlah kredit pajak besar dari jumlah pajak terutang. Nah, sama seperti SKP KB dan SKP KBT, SKP LB juga ada fungsinya nih, yaitu alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Berikutnya surat ketetapan pajak yang terakhir, yaitu SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. SKPN ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajaknya. SKPN ini diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajaknya. Berikutnya ada lagi nih surat tagihan pajak atau STP. STP ini adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STP diterbitkan pada beberapa kondisi. Pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat tapi tidak tepat waktu. Dan yang kelima, PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang PPN. Nah, sanksi administrasi atas terbitnya STP ini ada beberapa. Kalau disebabkan oleh poin 1 dan 2 yang disebutkan sebelumnya, kekurangan pajak terutang akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.
Untuk PKP, kondisi poin 4, 5, dan 6 selain wajib menyetor pajak terutang akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari dasar pengenaan pajak. Untuk PKP di kondisi poin 7 akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai tanggal penerbitan STP, dan bagian dari bulan akan dihitung penuh 1 bulan. Nah, fungsi STP terdiri dari 3 hal. Pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang menurut SPTWP. Kedua, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan yang ketiga, untuk menagih pajak. Nah, contohnya nih, Koperasi Revolusi melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan nilai penggantian Rp682.500.000 di masa Februari 2012 dan tidak melaporkannya dalam SPT masa Februari. STP diterbitkan di bulan Agustus 2012 untuk menagih pajak berdasarkan faktur yang belum dilaporkan. Dasar pengenaan pajak pada kasus ini adalah Rp682.500.000, maka PPN kurang bayarnya Rp68.250.000, yaitu 10% dari dasar pengenaan pajak. Maka sanksi dendanya 2% dikali Rp682.500.000, yaitu Rp13.650.000. Maka pajak yang harus dibayar adalah Rp68.250.000 ditambah Rp13.650.000 atau sebesar Rp81.900.000. Oke, sekian dulu pembahasan tentang penetapan dan ketetapan pajak. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda. Bye!